Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Khofifah dengan nomor NIM 877965135. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Fakultas FKIP Prodi BPSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi saya, yaitu mapel filsafat ilmu dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Soleh Hidayat, SPD MPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan tanpa filsafat rentan menjadi sekedar rutinitas, mekanis, atau mesin pencetak kerja. Filsafat hadir dengan melalui tiga fungsi. Tiga fungsi ini filsafat hadir melalui tiga fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menjaga eksistensi, yang mana ini adalah contoh dasar dari pendidikan. Contohnya, mengapa manusia harus dididik atau memastikan ilmu pendidikan tidak kehilangan jati dirinya. Yang kedua, memperkuat keilmuan. Filsafat hadir melalui tiga fungsi utama. Yang pertama yaitu menjaga eksistensi. Menjaga eksistensi ini adalah filsafat untuk mempertahankan hakikat dan dasar pendidikan. Contohnya, mengapa manusia itu harus dididik atau memastikan ilmu pendidikan tidak kehilangan jati dirinya. Terus yang kedua yaitu memperkuat keilmiahan. Contohnya, menuntut agar teori-teori pendidikan didasarkan pada penalaran yang logis dan bukti empiris yang kuat. Yang ketiga yaitu mengawal nilai-nilai. Ilmu pengetahuan bisa saja bebas nilai, tetapi pendidikan tidak. Filsafat tujuannya di mengawal nilai-nilai ini memastikan bahwa praktik pendidikan selalu terikat pada etika moral dan tanggung jawab terhadap pendidik maupun yang dididik. Kemudian untuk bab yang kedua yaitu bagaimana pendidikan turut memperkuat filsafat ilmu. Jika filsafat ilmu adalah akar, maka pendidikan adalah buah yang menjatuhkan benih baru. Contohnya, ada laboratorium uji teori, yaitu pemikiran filosofis yang sangat abstrak. Contohnya tentang kebebasan, kebenaran, atau keadilan. Kemudian yang kedua, memunculkan paradoks dan masalah baru. Contohnya, masuknya AI dalam pembelajaran atau kesenjangan akses digital. Kemudian yang ketiga yaitu regenerasi pemikir. Melalui proses pendidikan yang kritis, lahir generasi filsafat ilmu atau dari generasi filsuf, ilmuwan dan pemikir baru yang akan terus mengembangkan dan memperkaya hasanah. Oleh karena itu, regenerasi pemikir ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Contohnya dalam isu-isu yang terkait di sini bahwa pendidik itu tidak dibutuhkan sama sekali. Untuk materi yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analis. Apa itu pisau analis? Pisau analis adalah persoalan pendidikan, bahwasannya dia itu mampu membedah masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya, atau yang sekarang bisa disebut dengan kritikus atau orang yang berpikir kritis. Contohnya ada di cabang filsafat. Di cabang filsafat ini ada tiga macam, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk ontologi atau hakikat, dia itu tentang realistis. Jadi dia materinya itu tentang bagaimana ilmu itu bisa kita terapkan dalam dunia nyata atau dalam isu-isu yang sekarang sedang beredar. Terus pertanyaan kuncinya atau poin utama dari ontologi ini yaitu misalnya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dia menganalisisnya itu dari pertanyaan apa, what.
digunakan untuk mengkritisi sesuatu yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi. Pertanyaan kunci atau poin utama adalah bagaimana cara kita tahu metode ini efektif. Tujuannya untuk mengevaluasi metode mengajar kurikulum, karena kebanyakan pada era zaman sekarang itu guru tidak tahu teori, tidak tahu kurikulum, hanya sekedar mengajar masuk kelas. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu aksiologi atau nilai dan manfaat. Untuk poin utamanya yang kita gunakan adalah untuk apa pendidikan ini dilakukan, apakah ini etis dan adil, dan apakah kurikulum yang sekarang berjalan di Indonesia itu sudah bisa dilakukan dengan kebermanfaatan. Dan tujuan dari kita meneliti tentang aksiologi ini adalah untuk menilai dampak dari pendidikan yang sedang kita jalani saat ini, yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian yang keempat, materi tentang contoh konkretnya dari filsafat ilmu yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Contoh konkretnya ini adalah untuk melihat cara kerja di dunia nyata. Yang pertama dalam kebijakan, yaitu transformasi ke merdeka belajar. Contohnya analisis filsafat, pergeseran ontologis yang meninjau bahwa manusia itu unik atau tidak bisa diseragamkan. Secara aksiologisnya menggeser tujuan pendidikan dari sekedar mencapai nilai standar. Kemudian yang kedua dalam metode kurikulum, pembelajaran berbasis proyek atau project based e-learning. Contoh analisisnya perubahan epistemologis yang radikal atau kurikulum tidak lagi memandang pengetahuan didapat dengan cara dihafal dari buku teks, melainkan dibangun atau dikonstruksi. Karena pada zaman sekarang itu pendidikan tanpa skill tidak ada gunanya. Dalam proses pembelajaran, metode dialog atau sokratik. Contoh analisis filsafatnya, dalam kelas guru, alih-alih memberikan jawaban langsung, guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang memancing siswa berpikir lebih dalam. Jadi terbentuknya siswa berpikir kritis itu dari guru yang dia sudah mampu untuk mengetahui dan memahami tentang berpikir kritis itu seperti apa. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.